Hai, halo, semua, jumpa kembali di 7 Tanya. Mimpi apa kamu semalam? Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mimpi bencana alam. Tentunya saya harus disclaimer dulu nih, untuk teman-teman ya, jangan sepenuhnya percaya pada apa yang saya sampaikan. Ini untuk hiburan gitu ya, untuk sekedar hiburan saja, tidak usah diseriusin juga nggak apa-apa. Yang namanya mimpi kan kadang ya cuma mimpi biasa, cuma kembang tidur kalau kata orang. Tapi kalaupun ada arti, ada makna yang ingin disampaikan pada kita, ya itu kembali lagi pada kita, mau percaya mau enggak ya terserah. Kali ini kita akan membahas tentang mimpi bencana alam, dan mimpi bencana alam ini banyak sekali tentunya ya. Tentu dengan arti dan makna yang berbeda-beda juga, tergantung situasi, tergantung apa juga yang dimimpikan, begitu. Nah, namun biasanya secara umum ketika mimpi bencana alam apapun itu, mimpi bencana alamnya entah itu longsor, entah itu gempa bumi, entah itu banjir dan lain sebagainya, ketika kita mimpi dan di dalam mimpi itu kita penuh dengan cekam, penuh dengan hal-hal yang mengerikan, penuh dengan ketakutan-ketakutan kita, biasanya ini sebagai alarm peringatan alam kepada kita, ataupun semesta ingin mengingatkan kita bahwa kita sedang melakukan atau sedang berada dalam fase-fase di mana kita mulai menyadari bahwa apa yang sedang kita lakukan mungkin salah. Ada kebimbangan juga di dalamnya. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat pasti ada balasannya, baik itu kecil maupun besar, dan tidak harus menunggu sampai akhir dunia, sampai di alam sana, nanti di akhirat sana. Di dunia pun kita bisa saja mendapatkan balasan atas apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kebaikan, ya pasti ada kebaikan pula yang kita dapatkan. Dan tentu ketika kita melakukan kejahatan, keburukan, akan ada konsekuensi, akan ada dampak yang ditimbulkan dari kelakuan kita. Itu yang harus diingat. Berarti ini semacam peringatan bahwa kita hidup di dunia penuh dengan konsekuensi logis atas apa yang kita lakukan, begitu. Nah, tinggal situasionalnya. Ketika kita bermimpi bencana alamnya, bencana alam seperti apa? Misalkan kita contohkan sesuatu yang berkaitan dengan air, banjir misalkan. Nah, untuk mimpi-mimpi yang berkaitan dengan air itu kalau kita simbolkan, air itu menyimbolkan atau sering diartikan sebagai emosi atau pertanda emosi. Jadi ketika mimpi banjir, bisa jadi ada emosi-emosi dalam diri kamu yang terpendam dan ingin sekali kamu ungkapkan. Sering kan dalam kehidupan sehari-hari kita memendam emosi-emosi, misalkan kita marah di tempat kerja tapi susah mengungkap. Nah, orang-orang seperti kamu pasti sedang berada di fase puncak dari emosi kamu dan kamu ingin mengeluarkannya. Bisa juga ketika mimpi banjir ini menimpa ataupun ada di dalam rumah nih, banjirnya ya, kebanjiran dalam rumah. Nah, itu biasanya kamu sedang berada di fase susah mengatur emosi kamu. Susah mengatur emosi kamu ini ya bisa jadi karena memang sedang ada masalah yang membelit kamu, bisa jadi sedang ada kebingungan yang juga sedang melanda kamu, begitu. Jadi
kamu sulit mengatur emosi, kamu susah mengelola emosi kamu. Itu posisi kamu. Nah, lalu misalkan masih tentang air yang lebih besar lagi, ketika kamu bermimpi misalkan tsunami, tsunami kan besar, begitu kan? Ini juga semacam pertanda bahwa emosi kamu sudah benar-benar memuncak atas sesuatu. Kamu sedang berada di puncak masalah. Nah, misalkan ketika tsunami tersebut ternyata ada yang menolong kamu nih, berarti kemungkinan akan ada jalan keluar dari setiap masalah-masalah kamu, dan itu segera. Dan kalaupun misalkan sampai kamu hilang, kelelep dan lain sebagainya, ini jadi peringatan aja. Jangan sampai emosi kamu mengalahkan logika kamu dalam setiap masalah-masalah yang kamu hadapi. Karena kalau misalkan kita memprediksi akan ada masalah, akan apa, masalah itu pasti datang selama kita hidup. Kalau tanpa masalah justru itu masalah, gitu kan. Gitu. Jadi tsunami, banjir itu berkaitan dengan emosi kamu. Ini peringatan agar kita semua bisa lebih menjaga emosi kita. Bukan menjaga itu bukan berarti kita tidak bisa mengungkapkannya, tapi kita mengelola emosi kita. Kapan waktunya marah, kapan waktunya kita bisa menahan, kapan waktunya kita senang, kapan waktunya kita sedih, dan semuanya terekspresikan dengan baik. Itu mimpi-mimpi bencana alam yang berkaitan dengan alam. Kita lanjut di episode berikutnya, kita masih membahas mimpi bencana alam tapi tidak berhubungan dengan air. Ditunggu di episode berikutnya. Saya JJ ini, sampai jumpa.